on Greens. Sejarah Betawi. Pada 5 Masehi sekitar tahun 397 sampai 1527, Jakarta bernama Sunda Kelapa. Sunda Kelapa adalah pusat transportasi dan perdagangan. Lalu pada tahun 1527, Demak merebut Sunda Kelapa dan mengusir Portugis. Dan Sunda Kelapa berubah nama menjadi Jayakarta yang artinya kota kemenangan. Pada 22 Juni 1527 diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta. Lalu VOC datang ke Jayakarta. Pada tahun 1619 VOC menyerang Jayakarta dan berhasil menguasainya. Jayakarta berubah nama menjadi Batavia. Lalu pada tahun 1942 berubah nama lagi menjadi Jakarta Tokubetsushi karena Jepang. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 berubah menjadi Jakarta dengan meninggalkan nama Jepangnya. Pada tahun 1947 Belanda masih menguasai Jakarta sepenuhnya. Lalu Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia untuk sementara. Tanggal 22 Desember 1949 Belanda akhirnya menguasai kedaulatan Indonesia. Lewat konferensi meja bundar yang diwakili oleh Muhammad Hatta, penyerahan kedaulatan atas wilayah bekas Hindia Belanda kepada Indonesia. Berikut ini adalah tokoh-tokoh Betawi. Beberapa tokoh Betawi terkenal sebagai pahlawan perjuangan dan budayawan Indonesia. Muhammad Husni Tamrin, lahir pada tanggal 16 Februari 1854 dan wafat pada tanggal 11 Januari 1941. Muhammad Husni Tamrin sebagai tokoh pahlawan. Ismail Marzuki, lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dan wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ismail Marzuki adalah salah seorang komposis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Benjamin Sueb, lahir pada tanggal 5 Maret 1939 dan wafat pada tanggal 5 September 1965. Benjamin Sueb adalah pemeran, pelawak, sutradara, dan penyanyi Indonesia. Benjamin menghasilkan lebih dari 75 album musik dan 53 judul film. Benjamin Sueb masuk ke daftar The Immortals, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh lagu yang berasal dari daerah Betawi. 1. Jali Jali. Lagu daerah Betawi yang pertama adalah Jali Jali. Salah satu lagu daerah ini cukup sering kita dengar jika berada di pasar tradisional atau acara-acara tertentu, seperti perkawinan dan lain-lain. 2. Keroncong Kemayoran. Keroncong Kemayoran merupakan lagu daerah Betawi yang memiliki keunikan pada bagian liriknya. Pasalnya, liriknya terdengar seperti pantun yang saling bersahutan. Lagu ini masih sangat lekat dengan suku Betawi, mengingat berbalas pantun juga merupakan tradisi suku Betawi. 3. Kicir-kicir. Kicir-kicir merupakan lagu daerah Betawi yang sangat mudah diingat dan enak didengar. Kicir-kicir merupakan salah satu lagu daerah yang masih sangat sering kita dengar saat ini. 4. Ondel-ondel. DKI Jakarta memang identik dengan ikonnya yaitu ondel-ondel, sebuah boneka besar yang memiliki tinggi 2,5 meter dengan hiasan baju adat Betawi. 5. Wak-wak gung. Lagu daerah Betawi yang terakhir sering digunakan untuk mengiringi sebuah permainan anak-anak. Berikut adalah beberapa contoh tarian yang berasal dari daerah Betawi.
Tari cokek. Tari cokek adalah tari pergaulan khas Jakarta yang menjadi salah satu bentuk pencampuran antara kebudayaan Betawi dengan unsur Cina dan sudah ada sejak awal abad ke-20. Musik pengiring pada tari tradisional ini merupakan kesenian Betawi yang ditarikan dengan iringan musik gambang kromong. Pada masa sekarang, tari ini juga diiringi oleh orkestra biasa. Orkestra biasa juga biasa digunakan untuk mengiringi pertunjukan tarian, seperti tari sembah nyai, sirih kuning, dan sebagainya. Tari lenggang nyai. Tari lenggang nyai merupakan tari tradisional Betawi yang terinspirasi dari cerita perjuangan Nyai Dasimah dalam memperjuangkan kebebasannya. Gerakan dalam tarian ini melambangkan semangat dan kelincahan dari Nyai Dasimah. Ini dia ikon-ikon Betawi. Salah satunya adalah ondel-ondel. Makna filosofi ondel-ondel sebagai perlambang kekuatan yang memiliki kemampuan memelihara keamanan dan ketertiban, tegar, berani, tegas, jujur, dan anti manipulasi, dan juga untuk menghindari dari bala atau kesialan. Kembang kelapa atau manggar. Makna filosofi kembang kelapa pertama menjadi perlambang kemakmuran, kedua sebagai simbol dari kehidupan manusia yang membawa banyak manfaat sebagaimana manfaat pohon kelapa, ketiga simbol sifat keterbukaan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari, keempat simbol tata warna, multikultur, kebudayaan yang hidup dan berkembang di kota Jakarta. Selanjutnya ada gigi balang. Makna filosofi gigi balang sebagai perlambang gagah, kokoh, dan berwibawa. Berikut ini adalah rumah adat Betawi. Rumah kebaya adalah rumah adat Betawi yang resmi diakui dan terinspirasi dari kebaya. Sebab rumah adat ini memiliki bentuk atap yang menyerupai pelena yang dilipat. Dan apabila dilihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Baju adat. Anda pernah menonton serial maupun film Si Doel anak sekolahan yang melegenda itu? Beberapa cuplikannya menampilkan pakaian adat Betawi. Pakaian adat ini juga seringkali ditampilkan dalam Pekan Raya Jakarta untuk memperkenalkan ragam budaya di Jakarta. Salah satu pakaian adat Betawi yang paling sering ditampilkan adalah kebaya encim untuk wanita, baik dari gadis remaja, perempuan muda, hingga perempuan setengah baya. Betawi menggemari kebaya yang simpel, sederhana, namun tetap bisa menampilkan kesan keanggunan ini. Baju sadaria digunakan oleh para laki-laki Betawi dan seringkali dipasangkan dengan kebaya encim. Pakaian ini seringkali digunakan dalam festival Abang None dan juga Pekan Raya Jakarta. Batik Betawi. Filosofi batik khas Betawi memiliki makna mendalam dalam kehidupan masyarakat Betawi. Batik ini sebagai keseimbangan alam semesta dan pemenuhan hidup yang sejahtera serta penuh berkah. Makanan khas Betawi, soto Betawi. Ciri khas dari soto Betawi adalah kuahnya yang terbuat dari campuran santan dan susu hingga membuat rasanya semakin gurih. Isian dari soto Betawi biasanya berupa daging dan jeroan sapi, seperti babat, paru, torpedo, dan hati. Kemudian disajikan bersama jeruk limau dan emping. Laksa Betawi. Laksa Betawi adalah panganan berjenis mie yang diberi bumbu. Laksa Betawi memiliki kuah berwarna kekuningan. Campuran udang rebon yang ada dalam kuah laksa membuat rasanya semakin segar dan dipadu aroma khas udang. Selain itu, makanan ini menggunakan ketupat. Gado-gado. Gado-gado Betawi mirip dengan lotek atau karedok asal Jawa Barat. Bumbu kacangnya tidak menggunakan santan dan beberapa pilihan sayurnya berbeda. Seperti gado-gado Betawi cenderung menggunakan kangkung, labu siam, dan jagung manis untuk bahan isian sayurnya. Berikut ini adalah kue khas Betawi, kue pepek. Keberagaman kue pepek juga disebut-sebut menyimbolkan hubungan erat dalam persaudaraan yang tak putus lengket terus seperti kue pepek. Kembang goyang. Nama kembang goyang berasal dari bentuknya yang menyerupai kelopak kembang dan proses pembuatannya digoyang-goyang sehingga adonan terlepas dari cetakan. Kue ini terbuat dari bahan dasar tepung beras atau tepung ketan. Putu mayang. Putu mayang adalah kue tradisional yang terbuat dari tepung
kanji atau tepung beras yang terbentuk seperti mie dengan campuran santan kelapa dan disajikan dengan kinca atau gula merah cair. Berikut adalah beberapa minuman yang berasal dari daerah Betawi. 1. Bir pletok. Bir pletok atau bir Betawi merupakan minuman khas masyarakat Betawi yang sudah populer sejak zaman kolonial. 2. Selendang mayang. Es selendang mayang adalah salah satu minuman tradisional asal Jakarta. Minuman ini sering jarang ditemukan karena di kalangan masyarakat Betawi sendiri minuman ini dianggap minuman kuno. 3. Es cincau. Es cincau adalah jenis minuman penyegar dengan bahan utama gel yang mirip agar-agar yang dikenal sebagai cincau. Potongan cincau ditambah dengan sirup, santan, dan es serut sehingga menjadi minuman penyegar. Palang pintu. Palang pintu merupakan salah satu tradisi yang menjadi bagian dari upacara pernikahan masyarakat Betawi. Palang pintu menggabungkan seni bela diri dengan seni sastra pantun. Kuku kaki lu hitam banget sih, Ki. Lu perhatiin banget. Gua ambil becek-becekan. Bahasa Betawi. Bahasa Betawi atau bahasa Melayu Betawi adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Betawi yang mendiami daerah Jakarta dan sekitarnya. Thank you.